Yaelah, ibu mah ikutan lebay deh. Mereka aja yang sidik sama aku karena aku sibuk. Piring kotor begitu doang diributin sampai bawa-bawa ibu segala. Kurang kerjaan banget. Kurang kerjaan kamu bilang, aku sampai nggak jadi masak sayur kemarin gara-gara piring kotor kamu. Kamu mau tanggung jawab kalau aku kurang gizi. Betul Bu, si Dina ini kalau dikasih tahu selalu jawabnya nanti-nanti melulu. Lama-lama itu piring bisa beranak pinak kalau didiamin terus. Malah tadi subuh aku terpaksa nyuci wajah di kamar mandi, Bu. Rasanya mantep banget deh. Siang-siang gini makan mie pedes. Kurang kerupuk aja ini mah. Dina, kamu lihat gak bak cuci piring ini udah menumpuk banget. Riko, jangan lebay deh. Itu cuma piring beberapa hari kok, belum ada seminggu juga. Lagian aku lagi tanggung ini nonton video lucu. Beberapa hari kamu bilang, ini mangkuk bekas bakso 3 hari lalu sampai udah kering kuahnya. Aku mau masak sayur jadi bingung mau nyuci bahannya di mana. Tolong dong dicuci sekarang, jangan ditumpuk terus. Nanti Riko, astaga ngatur banget sih. Nanti kalau videonya udah selesai juga aku cuci semuanya. Alasan terus dari kemarin, awas ya kalau sampai sore belum bersih, aku aduin ke anak-anak kos yang lain biar kamu disidang. Halah, palingan kamu cuma berani ngancem aja dari kemarin. Anak-anak kos yang lain juga pasti maklum karena mereka tahu aku itu mahasiswi sibuk, nggak pengangguran kayak kamu yang kerjanya cuma mikirin sup sayur setiap jam 12 siang. Enak aja, aku dibilang pengangguran. Aku ini jam kerjanya fleksibel ya. Lagian apa hubungannya sibuk kuliah sama biarin piring kotor sampai berbulu gitu? Itu pasti banyak lalat yang udah bertelur di sana. Aduh Riko, makin siang ngomongan kamu makin ngawur. Aduin aja sana ke anak kosan. Aku nggak takut. Paling mereka juga males dengerin kamu ngeluh tiap hari. Bye. Dasar kelas kepala, lihat aja nanti ya Dina. Aku bakal perhitungan sama kamu. Dina, pas banget ketemu di sini. Kamu tahu nggak bau dari dapur bawah itu sampai naik ke lantai 2? Itu hidung kamu nggak nyium ada bangke apa gimana sih? Citra, sore-sore udah ngomel aja sih. Itu bukan bau bangke tahu, cuma bau sisa bumbu makanan. Gak usah lebay deh, penciuman kamu aja yang lagi sensitif. Sedikit kamu bilang, itu semut hitam sama lalat hijau udah beranak pinak di atas piring kotor kamu. Riko tadi ngadu ke aku karena dia nggak bisa masak. Buruan cuci Dina. Iya, nanti aku cuci. Lagian aku lagi sibuk banget ini. Abis maraton drama Korea. Nanti malam aja aku cuci. Alasan melulu kamu dari kemarin. Kemarin bilangnya nanti, sekarang nanti lagi. Mau tunggu sampai piring-piring itu jalan sendiri ke kamar kamu, baru kamu cuci, hah? Mana ada piring bisa jalan. Emang ini film kartun. Udah aku mau isi air minum dulu. Pokoknya tenang aja, nanti aku cuci. Dibilangin malah bercanda. Lihat aja, kalau kamu masih begini aku bakal ngadu ke Sela sama Maya. Astaga, pas banget aku hari ini. Masa subuh-subuh begini udah harus olahraga cuma buat beresin piring? Sela, kamu ngapain sih? Aku udah kebelet pipis. Maaf Maya, kamu pikir aku mau apa? Kamu lihat sendiri ke dapur sana. Bak cuci piring udah berubah jadi candi. Jangankan buat nyuci, buat naruh sendok 1 biji aja udah gak muat. Ih, si Dina bener-bener ya. Kemarin Cita juga udah ngomel-ngomel karena lorong lantai 2 kecium bau busuk. Betul, aku tadi mau masak sarapan sampai nangis lihat dapurnya. Ini kalau dibiarin terus, lama-lama tikus got pada pasti di dapur kos kita tahu. Nggak bisa dibiarin ini mak. Aku udah nggak tahan kalau kita terus-terusan dirugiin begini. Kita harus bertindak. Setuju. Kebetulan aku lihat mobil Bu Darmi baru datang di depan. Ayo kita seret si Dina ke ruang tamu sekarang biar dia tahu rasa.
Sini kamu, jangan pura-pura bodoh ya. Dina, sini cepat. Ini urusan darurat kos-kosan. Jangan coba-coba sembunyi kamu. Ada apa sih guys? Berisik banget pagi-pagi. Suara kalian berdua ngerusak ketenangan aku, tahu nggak? Ada masalah apa sampai bau-bau wajan begitu? Ada apa ini ribut-ribut? Ibu baru saja sampai dari pasar udah dengar suara kalian sampai ke depan. Ini nih, Bu Darmi, lihat anak kesayangan ibu. Gara-gara dia malas cuci piring seminggu, aku sampai harus ngungsi ke kamar mandi buat gosok wajan ini. Betul Bu, dapur bawah udah mirip tempat pembuangan akhir. Bau busuknya bikin enak. Dino, Selo, Maya, ikut ibu sekarang. Dino, coba kamu lihat muka teman-teman kos kamu ini. Mereka capek setiap hari harus menghirup aroma piring bau busuk. Yaelah, ibu mah ikutan lebay deh. Mereka aja yang sidik sama aku karena aku sibuk. Piring kotor begitu doang diributin sampai bau-bau ibu segala. Kurang kerjaan banget. Kurang kerjaan kamu bilang, aku sampai nggak jadi masak sayur kemarin gara-gara piring kotor kamu. Kamu mau tanggung jawab kalau aku kurang gizi. Betul Bu, si Dina ini kalau dikasih tahu selalu jawabnya nanti-nanti melulu. Lama-lama itu piring bisa beranak pinak kalau didiamin terus. Malah tadi subuh aku terpaksa nyuci wajan di kamar mandi, Bu. Rasanya jadi kayak ngungsi di kosan sendiri. Udah, jangan pada ribut. Dina, ini ibu kasih surat teguran pertama dan terakhir buat kamu. Hari ini juga semua piring kotor itu wajib bersih tanpa sisa. Males Bu, aku ada tugas kuliah banyak banget hari ini. Lagian masalah piring aja pakai surat teguran. Dikira aku karyawan kantoran apa? Kamu nolak, kalau sampai besok dapur masih penuh sama piring kamu, ibu nggak akan segan-segan buat keluarin kamu dari kosan ini ya Dina. Terserah ibu deh, pokoknya semua orang di sini jahat dan selalu membesar-besarkan masalah. Aku mau pergi aja ke kamar, pusing dengan kalian ngomel. Hancur banget keuangan aku bulan ini, Mai. Bayangin deh, demi menghindari dapur, kita harus keluar uang terus buat makan di luar. Sama Riko, aku tadi pas buka dompet langsung mau pingsan lihat isinya. Sisa uangku tinggal 2 lembar, semua gara-gara Dina. Nasi uduknya kurang nggak? Mas, Mbak, tambah ayam goreng lagi nih, baru diangkat. Jangan tawarin lagi Pak, dompet kami udah tipis. Cukup nasi uduk ini aja yang menemani penderitaan kami malam ini. Halo guys, sini deh Koko Meong datang bawa cemilan anti stres. Lihat di tangan kananku ada basreng nampol dan tangan kiriku ada keripik kaca. Harganya murah meriah, pas buat dompet kalian yang lagi sekarat. Aduh, jualan kamu menggoda banget. Aku suka makanan pedas-pedas begitu. Nah, pas banget kan, harga basrengnya gak bikin nguras kantong loh, belinya juga gampang. Tinggal tap-tap layarnya aja sekarang, jangan sampai kehabisan. Aku pamit dulu ya, bye-bye. Tapi dipikir-pikir, Dina beneran kelewatan. Udah disidang sama Bu Darmi dan dikasih surat teguran, tapi dia malah minggat ke kamar sambil nantang. Betul, aku heran sama jalan pikirannya. Apa dia nggak nyium bau busuk dari tadi ya? Hidungnya berbuat dari apa sih? Gak tahu, mungkin hidungnya kebal. Pokoknya kalau sampai besok pagi dia belum cuci piring ya, aku beneran bakal ajak Sela buat gedor kamarnya pakai panci kosong biar dia nggak bisa tidur tenang. Setuju, ayo kita ke kosan lagi sekarang buat susun rencana pembalasan. Kasur ini bener-bener surga dunia banget. Enak rebahan begini daripada dengerin ocehan mereka tadi siang. Dikira aku takut apa? Diancam mau dikeluarin dari kosan. Itu palingan cuma gertakan aja biar aku cepet-cepet cuci piring.
Lagian tangan mulus begini masa dipakai buat gosok sisa lemak tebal begitu? Mending dipakai buat tidur nyenyak sampai besok siang. Bentar, itu suara apa ya? Kok kayak suara piring sama gelas lagi tawuran di dapur bawah? Berisik banget. Palingan cuma tikus lagi pesta makan sisa mie instan aku kemarin. Biarin aja lah, yang penting mereka nggak ganggu tidur aku. Besok pagi aku harus bangun buat masak mie instan lagi. Awas aja kalau Riko sama Citra masih berani gedor pintu kamar aku buat ngomel. Demi apa? Aku masih mimpi ya? Mataku nggak salah lihat kan? Astaga, kenapa pintu dapur berubah jadi benteng begini? Kok ada dinding piring setinggi ini menghalangi jalan masuk? Bentar, ini kan piring keramik punya aku yang nggak aku cuci 3 hari lalu. Ini juga gelas plastik bekas jus mangga aku, kok bisa ikut jadi benteng? Ini kok kokoh banget susunannya. Siapa sih yang iseng bikin tembok piring begini pagi-pagi? Riko, Citra, kalian berdua kan yang sengaja lem piring-piring aku buat bikin jebakan Batman begini? Gak lucu tahu. Aku kelaparan mau masak mie instan. Oh, kalian menguji kesabaran aku ya? Dikira aku bakal nyerah apa cuma gara-gara tumpukan piring jadi labirin begini? Lepas dong. Astaga, ini piring kenapa lengket banget sih? Lah, kok muncul 3 piring lagi dari bawah? Tolong, ini piring-piringnya kenapa jadi hidup begini? Jangan deket-deket, aku nggak mau dikubur hidup-hidup pakai piring. Ih, jorok. Baju tidur kesayangan aku jadi penuh noda gini. Bau busuknya kenapa makin menyengat sih? Pusing kepala aku. Aduh, sempit banget sih. Ini labirin piring kenapa jalannya muter-muter terus nggak ada ujungnya. Aku cuma mau keluar. Aku janji bakal cuci piring. Ibu, aku takut. Aku nggak mau jadi pajangan di museum piring kotor begini. Perut aku perih, belum sempat sarapan dari subuh. Riko, Citra, Sela, tolong aku. Aku terjebak di piring kotor ini nih. Tolong aku, Riko, Citra, Sela. Demi apapun jangan tinggalin aku di dalam sini. Aku dikepung sama piring nih. Astaga naga, itu suara Dina kan? Citra, kamu rekam yang jelas. Ini fenomena langka. Ini udah aku rekam, Riko, tenang aja. Resolusinya udah paling tinggi. Dina, kamu di dalam sehat kan? Lagian kamu kok bisanya bikin candi piring begini sih? Dina, kamu jangan bercanda. Kita mau nolong juga bingung lewat mana. Ini dinding piringnya kok disentuh bunyinya kayak mau runtuh. Aku nggak bercanda, Sela. Tadi aku cuma mau ambil piring 1. Yang keluar malah sepasukan. Tolong panggilin pemadam kebakaran atau dukun piring dong. Hahaha, dukun piring kamu bilang. Makanya kalau dikasih tahu Bu Darmi itu nurut. Sekarang ngerasain sendiri akibatnya kan, dikurung sama koleksi sendiri. Sela, coba kamu panggil Maya di atas. Demi apa? Ini piring kenapa bisa jalan-jalan sendiri sampai keluar pintu sih? Padahal tadi jelas-jelas aku taruh di atas meja. Wah, Dina, baru juga tadi siang kamu bebas dari labirin piring. Sekarang kamu udah mau bikin kelanjutan di depan kamar sendiri. Maya, sumpah demi apapun aku nggak bohong. Aku sengaja tinggalin piring bekas kue ini di kamar buat tes doang. Begitu aku mau keluar dan buka pintu, piring ini udah jadi raksasa tahu.
Makanya ajaib itu nyata, Dina. Piring kamu sekarang punya sistem deteksi otomatis. Kalau kamu nggak cuci satu piring aja, kamu bisa kena masalah. Ih, nggak mau digeser. Kok piringnya berat banget kayak ditempel pakai lem. Malu banget aku kalau anak-anakku sampai lihat kejadian ini. Syukurin, makanya jangan dipelihara sifat malas. Daripada kamu pasang muka malas begitu, mending kamu ambil peralatan tempur sekarang juga buat bersihin dapur bawah. Iya, aku kapok. Gosok terus sampai mengkilap. Aku nggak mau pintu kamar aku dikepung piring hantu lagi. Luar biasa sekali pemandangan siang ini. Ibu seperti sedang melihat keajaiban dunia ke-8. Kesambut angin apa kamu, Dina? Kok mendadak jadi rajin begini? Ibu jangan ngejek aku terus dong. Aku beneran udah kapok, Bu. Tadi piring bekas kue di kamar aku bisa pindah sendiri ke depan pintu. Kalau aku nggak bersihin dapur sekarang, bisa-bisa kasur aku ikut dirampas semua sama pasukan piring kotor. Makanya Dina kalau dibilangin orang tua itu didengerin, bukan malah pasang muka menantang begitu. Sekarang rasain sendiri kan gimana rasanya diteror sama cucian piring sendiri. Iya, Bu, aku ngaku salah. Aku minta maaf ya, Bu. Udah bikin dapur kos jadi mirip tempat pembuangan air. Mulai sekarang habis makan langsung aku cuci, nggak pakai nanti-nanti lagi deh. Begitu dong, itu baru anak kesayangan ibu namanya. Kalau dapurnya bersih begini kan, semua orang jadi senang dan nyaman kalau mau dipakai dapur lagi. Oh iya, Bu, sore ini anak-anak kos mau pada kumpul di area parkir belakang kan ya? Aku mau buat minta maaf secara resmi ke mereka. Iya betul, mereka lagi pada siap-siap di sana. Ayo kita susul mereka. Tunggu dulu Dina, ini urusan pertobatan kamu di atas bak cuci piring beneran sudah selesai sampai tuntas? Atau cuman pencitraan di depan Bu Darmi aja nih? Riko, tolong ya matanya dipakai buat lihat itu. Semuanya udah mengkilap, wangi jeruk nipis. Aku beneran udah kerja rodi dari tadi sampai pinggang aku mau patah. Oke, lolos sensor kebersihan. Tapi piring putih yang tadi mogok di depan kamar kamu, udah kamu amanin ke sini juga belum? Jangan sampai malam ini dia jalan-jalan lagi ke kamar aku ya. Maya, jangan bikin aku takut lagi dong. Udah aku bawa turun tadi. Sekarang dia udah bersih dan damai di rak paling atas. Sudah, kalian berdua jangan godain Dina terus. Ibu bersaksi kalau anak ini tadi mau gosok piringnya semangat. Sekarang ayo kita ke belakang. Kasihan Citra sama Sela pasti sudah kelaparan nunggu kue dari Dina. Hah, ada kue gratis? Kalau urusan perut dan makanan gratis begini sih, aku nggak boleh ketinggalan. Ayo Maya, Bu Darmi, kita meluncur sebelum dihabisin Sela. Giliran makan aja, kamu nomor 1, Riko. Ya udah, ayo, sekalian aku mau potong kuenya. Ini Riko, potongan pertama buat kamu. Isinya paling besar dan sebagai simbol permohonan maaf aku karena udah bikin kamu gagal masak sup tempo hari. Wangi banget kue bolunya, apalagi kalau dari tangan kamu. Tapi bentar, ini piring kertasnya langsung dibuang kan? Aku masih agak trauma kalau lihat piring, bawaannya mau lari. Riko beneran kena mental gara-gara instalasi candi manggis buatan Dina kemarin ya? Dina, tapi beneran kan dapur bawah udah bersih total sekarang? Sumpah udah kinclong banget Citra, lantainya sampai bisa dipakai buat ngaca sekarang. Sela, ini buat kamu ya. Maaf, udah bikin kamu mengungsi ke kamar mandi umum subuh-subuh. Enak banget kuenya. Udah dimaafin kok Dina. Yang penting candi piring kotor itu jangan pernah diulangin lagi ya. Iya, lagian kalau kamu malas lagi, siap-siap aja itu piring bekas kue bolu langsung tereporasi ke depan pintu kamar kamu malam ini juga. Ih, serem. Amit-amit Maya, jangan doain begitu dong. Aku beneran udah kapok nih.
Kalau begitu kan keren. Gimana kalau sekarang kita semua kembali ke dalam rumah buat rayain hari perdamaian kosan kita sambil nonton film bareng? Tunggu, jangan masuk dulu. Tolong matanya lihat ke belakang dulu. Itu kotak makanan plastik raksasa, mana sisa kue bolu pandannya belum diberesin dari meja. Iya benar, mana piring kertas kecil bekas kita makan tadi masih berantakan di sana lagi. Dina, ini saatnya pembuktian janji suci kamu yang katanya sudah kapok lahir batin tadi. Iya siap komandan, tenang aja, jangan ada yang nyentuh meja itu, biar aku sendiri yang mengeksekusi semua sampah dan sisa makanan di sana. Bagus Dina, ingat ya, kalau piring kertas bekas ini nggak langsung kamu buang ke tempat sampah luar, bisa-bisa dia berubah jadi piring terbang yang ngejar kamu sampai ke mimpi. Ya sudah, biarkan Dina yang menunjukkan bakat barunya sebagai duta kebersihan kosan. Riko, kamu buruan masuk ke dalam duluan. Siapin proyek sama film horor yang paling seru buat kita nonton bareng. Siap Maya.